Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Mudah-mudahan setiap harinya kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya membawa kembali kitab Nasaihul Ibad, pengkajian hati bagi diri kita ya. Karena kalau kita ngaji Nasaihul Ibad itu tidak cukup kita mendengarkan dengan telinga kita, tetapi kalau kita mengaji kitab Nasaihul Ibad, cobalah kita dengar kajian ilmu ini dengan hati kita. Sekali lagi dengan hati kita, tetapi bukan didengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata. Alhamdulillah ya, sekarang sudah semakin meningkat ke maqalah yang ke-17. Qila, diceritakan, tuba, bahasanya tuba. Artinya tuba itu adalah beruntung. Beruntung. Siapakah yang beruntung? Yang termasuk orang yang beruntung itu adalah al khairul kathiru, yaitu orang yang banyak sekali melakukan kebaikan. Oh, jadi yang beruntung itu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Ya. Jadi kalau begitu orang yang banyak sholat itu baik ya. Kalau begitu orang yang banyak sedekah itu baik ya. Kalau begitu orang yang banyak melakukan puasa itu baik ya. Nah, tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga. Yang dimaksudkan khairul katsir, yang dimaksudkan yang banyak melakukan ibadah di sini, yaitu liman kana aqluhu amiran, yaitu bagi orang-orang yang mana akalnya itu dijadikan pemimpin bagi dirinya. Ya, karena orang yang mukallaf itu sudah ketaklif untuk kita melakukan ibadah. Artinya mukallaf kan kita sudah tahu ya, orang yang sudah baligh dan juga mempunyai akal yang sempurna. Berarti Allah memberikan beban kepada kita untuk melakukan amal ibadah yang Allah perintahkan pada kita. Alhamdulillah, kita sekarang sudah baligh dan diberikan oleh Allah akal yang sempurna. Maka jadikanlah akal yang sempurna itu menjadikan pemimpin di dalam mengatur kehidupan kita. Nah, tentu akal yang sempurna itu tidak akan bisa seimbang. Tidak akan bisa seimbang akal sempurna kita itu kalau tidak dimasuki dengan ilmu agama. Ya, sekali lagi, akal kita itu tidak akan bisa dikatakan sempurna kalau tidak dimasuki oleh agama, oleh ilmu maksud saya. Oleh ilmu, apalagi ilmu yang dibutuhkan oleh agama. Ya, kan banyak kita menemukan orang yang akalnya sempurna, tetapi orang tersebut tidak bersyukur akan akal yang ia berikan oleh Allah. Ya, akalnya sempurna, dia udah tahu sekarang waktunya sholat, dia itu harus sholat. Ya, karena enggak punya agama, ya dia enggak sholat. Adapun yang melaksanakan sholat, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat yang sah, gitu ya, sehingga dia sholat ya cuma sholat doang, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya agar sholatnya dia itu sah, karena nggak punya ilmu agama, ia nggak pelajari. Ia mau dikatakan akalnya yang sempurna bagaimana? Seperti itu, ya. Bi'ayyaqta dia bimuradi aqlihil kamili, dengan jalan ia mengikuti keinginan akal yang sempurna. Oke, kan saya baca dulu referensinya sedikit lagi. Ini ada suatu perbandingan di dalam hidup kita. Wahawahu, sedangkan nafsunya, nafsu itu siapa sih? Akal itu siapa sih? Akal itu ya diri kita, karena akal ada di dalam diri kita. Kemudian kalau hawa, kalau nafsu, kalau rasa syahwat itu siapa sih? Ya nafsu, ya syahwat, ya diri kita juga sama. Akal ada di dalam otak kita, hawa nafsu ada di dalam diri kita. Jadi siapa dong? Ya diri kita. Bukan syaitan, bukan. Hawa nafsu itu bukan bisikan dari syaitan, tetapi hawa nafsu itu adalah bisikan dari diri kita sendiri. Cuman wahawahu, cuman hawa nafsu itu aymailanu nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i. Cuman sayangnya hawa nafsu itu lebih cenderung
kepada sesuatu yang tidak ia inginkan tanpa ada ajakan syariat. Cuman sayangnya gitu doang. Kalau hawa nafsu itu yang selalu membisiki pada kita, siapa yang membisiki sekali lagi? Ya diri kita. Diri kita oleh Allah diberi hawa nafsu. Cuman sayangnya hawa nafsu itu selalu membisiki kepada kita akan melakukan sesuatu hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi sifatnya hawa nafsu itu pengennya bebas. Jadi orang tuh pengennya bebas. Tidak ingin terikat oleh aturan. Sedangkan kalau kita memeluk agama, ya kita terikat dengan suatu aturan. Kita nggak bisa bebas sebebas-bebasnya kita. Karena kita memeluk agama, ada aturannya, ada batasannya. Kalau orang yang cenderung dengan hawa nafsunya itu paling nggak pengen. Orang itu diatur, nggak pengen. Gak pengen diatur, pengennya tuh bebas. Seperti itu. Dan hawa nafsu itu pengennya bebas, pengennya bahagia. Pengennya tuh selalu bahagia. Gak pengen hawa nafsu itu sedih. Tidak pengen capek, tidak pengen terluka. Pokoknya sesuatu hal-hal yang menyenangkan aja menurut hawa nafsunya. Yang mana asiran, ini menjadikan suatu tawanan loh. Mamnu'an, yani terhalang min dzalika, dari melakukan hal tersebut. Oke, sedikit lagi saya bacakan referensinya. Wawailun, bahasanya di sini wawailun, dan celakalah. Siapa yang celaka? Ai halakun syadidun, bahkan celakanya yang sungguh binasa. Liman kana hawahu amiran, bagi orang-orang yang justru nafsunya itu dijadikan dia itu sebagai seorang pemimpin. Kalau orang yang tadi yang beruntung, yaitu akal pikirannya dijadikan sebagai seorang pemimpin. Tetapi orang yang paling binasa, yang paling celaka hidupnya, yaitu hawa nafsunya dijadikan bagi dirinya sebagai seorang pemimpin. Bi an arsalah ila mustahiyatiha, dengan melepas hawa nafsu kepada hal yang ia inginkan. Wa akluhu, sedangkan akalnya itu asiran, menjadikan tawanan. Ay mamnu'an min nahwi tafakuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala. yakni terhalang. Akalnya itu terhalang dikarenakan penuh dengan hawa nafsunya yang dijadikan ia pemimpin, sehingga akalnya menjadi menurun, sehingga dia itu tidak sempat untuk berpikir. Di dalam hidupnya dia itu tidak sempat berpikir. Di dalam hidupnya dia itu tidak sempat bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah dan juga keagungan-keagungan Allah. Tak sempat. Saking sibuknya orang ini dengan dunia, saking sibuknya orang ini dengan keindahan-keindahan yang ia inginkan, saking sibuknya orang ini dengan kebahagiaan-kebahagiaan menurut dia itu adalah suatu kebahagiaan yang ia cari, sehingga tak sempat ada waktu untuk dirinya menyendiri, untuk dirinya bertafakur, untuk dirinya berpikir. Terkadang aku juga merasakan merasakan saking sibuknya ini kita itu hidup di alam dunia ini, saking sibuknya, entah sibuk dikarenakan apa, ya merasa sibuk aja. Orang itu kebanyakan sekarang merasa sibuk aja, meskipun di dalam rumahnya ibu-ibu rumah tangga yang gak ada punya kerjaan, tetapi merasa sibuk aja. Buktinya merasa sibuk aja sehingga tidak ada waktu bagi dirinya untuk bertafakur, untuk berpikir akan kenikmatan yang Allah berikan, sehingga dia tidak sempat untuk bersyukur kepada Allah. Dia tidak ada waktu untuk merenungi akan segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan, sehingga ia tidak sempat untuk bertaubat. Saking sibuknya, entah sibuk mencari apa, yaitu tadi, mencari kebahagiaan yang menurut dirinya, hawa nafsunya mengatakan bahwa ini adalah kebahagiaan. Jadi di dalam maqalah yang ke-18 ini, apa sih petik yang bisa kita petik
di dalam kehidupan ini yang kita berlangsung setiap jam, setiap menit, setiap detik yang terus berlalu tanpa kita sadari, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita bicarakan, setiap hati kita yang kita ungkapkan di dalam hati kita, jangan hanya asal bicara, jangan hanya asal melakukan sesuatu hal tanpa ada pemikiran dulu oleh akal kita. Jadi setiap apapun itu, ingat, akal kita yang harus menjadikan suatu pemimpin. Jadi jangan terlalu ego menggunakan perasaan hawa nafsu kita. Tapi jadikanlah apa yang ingin kita lakukan harus kita pikir dulu matang-matang dalam-dalam. Ketika kita berbicara berhadapan di depan orang, kalau kita berbicara seperti ini, kira-kira orang itu enak gak ya mendengarnya kalau aku berbicara seperti ini? Kira-kira orang tersebut tersinggung gak ya kalau aku berbicara seperti ini? Pakaiin dulu, logika akal kitanya pakai dulu. Gak asal ngeceplok ngobrol aja. Kalau aku melakukan tindakan seperti ini, kira-kira orang lain nanti akan nyaman gak ya dengan yang aku lakukan? Jadi setiap apapun itu, memang akal kita jadikanlah sebagai pemimpin. Jangan hanya menuturkan keegoan, hawa nafsu diri kita sendiri. Karena itu tadi, kalau hawa nafsu itu ego. Pengennya seneng aja dia sendiri, pengennya menang aja dia sendiri tanpa bisa meraba akan perasaan orang lain. Seperti itu. Dan memang ini tidak mudah yang saya rasakan di dalam hidup ini. Makanya tadi dikatakan perlu kita tafakur, perlu kita berpikir sejenak agar apa? Agar di dalam kehidupan kita ini kita bisa naik kelas terus. Meningkat, meningkat, meningkat. Dan dengan semakin berjalannya waktu itu bisa kita naik kelas. Kalau kita itu sering bertafakur diri. Dan bertafakur yang tepat, berpikir yang tepat, tentu semuanya itu harus berdasarkan atau berlandaskan dengan ilmu agama. Jadi bertafakur pun ya tidak sedikit orang yang berpikir, orang yang bertafakur tetapi tidak didasari atas dasar agama, ya tafakurnya salah. Ya mikirnya salah, ujung-ujungnya bukan malakah bersyukur sama Allah. Ujung-ujungnya na'udzubillah kalakah kufur sama Allah. Karena tidak dibarengi sama agama sih. Gitu ya. Oke, kenapa kita manusia menjadi orang yang paling sempurna, yang paling mulia yang Allah buatkan, bahkan dibanding dengan malaikat sekalipun. Dengan malaikat sekalipun, kan malaikat itu tidak pernah melakukan dosa setitik pun, sekalipun, sedikit pun gak pernah melakukan dosa. Iya kan? Harusnya kan malaikat yang lebih mulia daripada kita. Tetapi kata Allah, kita yang lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena kita oleh Allah diberikan hawa nafsu dan juga akal yang sempurna. Jadi diimbangi. Di dalam hidup kita ini ada hawa nafsunya yang menginginkan selalu kepada keburukan. Ada akal yang sempurna mengimbangi apakah yang kita inginkan itu baik atau tidak. Dan sekali lagi akal kita bisa dikatakan sempurna kalau akal kita itu penuh sekali dengan ilmu-ilmu, apalagi dengan ilmu agama. Kalau akalnya udah sempurna tapi nggak ada ilmu, ya udah kita jadi orang bodoh. Seperti itu ya. Mungkin ini bisa difahami sedikit yang saya kaji di dalam Nasha'ihul Ibad ini. Sekali lagi, jika kita mengaji kitab Nasha'ihul Ibad ini, coba didengarkan dengan hati kita, bukan oleh telinga kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selalu memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.